Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Jagat Sudarsono, saya Nimaswati Kadila, Saya Eka Talsjorini. Saya Muhammad Husnur Rafiq. Kami akan mempresentasikan mengenai keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran. Apa itu keterampilan membuka pelajaran? Membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan, sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Dengan kata lain, membuka pelajaran itu adalah mempersiapkan mental dan perhatian siswa agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, membantu siswa agar siap secara mental dan emosional untuk menerima pelajaran baru. Yang kedua, menarik perhatian siswa agar fokus pada materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, membantu siswa memahami batasan tugas yang akan dikerjakan selama pembelajaran. Yang keempat, mengaitkan pengetahuan atau pengalaman siswa dengan materi baru untuk memudahkan pemahaman. Yang kelima, mendorong semangat siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya yaitu adalah teknik membuka pelajaran. Yang pertama, seorang guru harus menyapa siswa dengan semangat agar siswa itu memiliki semangat yang tinggi ketika dimulainya pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik positif. Fungsi umpan balik positif ini agar semangat siswa itu lebih terpacu lagi ketika dimulainya pembelajaran. Yang ketiga yaitu melibatkan siswa secara aktif. Keterlibatan siswa secara aktif ini akan mengkondusifkan situasi kelas dan lebih menghidupkan interaksi pembelajaran di dalam kelas. Berikutnya yaitu komponen keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, menarik perhatian peserta didik. Ketika kita membuka pelajaran, maka yang kita harus lakukan itu adalah menarik perhatian peserta didik agar mereka itu tertarik pada materi yang kita ajarkan. Yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Nah, setiap motivasi kecil yang diberikan oleh guru itu akan berpengaruh terhadap siswanya. Yang ketiga yaitu memberi acuan melalui berbagai usaha. Nah, acuan ini seperti motivasi, maka beberapa acuan-acuan yang dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Yang keempat yaitu membuat kaitan atau hubungan di antara materi yang dipelajari. Nah, hubungan ini bisa jadi antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dilakukan pada materi selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran adalah keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Dalam menutup pembelajaran, guru dapat menyimpulkan materi pembelajaran, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, dan tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Dan dalam menutup pelajaran ini, guru tidak hanya sekedar mengakhiri kelas, tetapi guru juga melakukan beberapa hal penting, yaitu menyimpulkan dan mengevaluasi. Dengan demikian, guru itu dapat mengetahui apakah itu sudah tercapai atau belum. Selanjutnya yaitu tujuan menutup pembelajaran. Yang pertama yaitu mengevaluasi sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan. Jadi maksudnya guru itu mengetahui apakah siswa itu benar-benar memahami atau belum. Nah, ini tuh penting untuk guru bisa mengidentifikasi bagaimana yang sudah dikuasai siswa dan bagaimana yang masih perlu diperjelaskan lebih lanjut. Yang kedua yaitu menilai efektivitas metode pengajaran yang digunakan oleh guru. Guru itu dapat melihat apakah cara mengajar yang dipakai sudah efektif apa belum. Jika banyak siswa yang belum paham, berarti metodenya perlu diperbaiki atau diganti agar pembelajaran berikutnya lebih optimal. Selanjutnya yaitu membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya sehingga mereka dapat memahami konteks materi yang dipelajari. Dengan begitu, siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi karena adanya keterkaitan dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang selanjutnya yaitu memberikan ringkasan dan materi yang telah dipelajari sehingga siswa mendapatkan pemahaman yang utuh. Ringkasan ini membantu siswa untuk mengingat kembali dan memahami keseluruhan materi yang telah dipelajari dalam satu pertemuan. Dan yang terakhir, yang kelima, menyediakan arahan
untuk materi atau tugas yang akan datang, sehingga siswa siap untuk sesi berikutnya. Ini membantu siswa agar lebih siap dan termotivasi menghadapi pembelajaran berikutnya. Oke, selanjutnya ada teknik menutup pelajaran. Yang pertama yaitu memberikan kesimpulan materi yang telah dibahas. Di akhir pembelajaran, guru merangkum inti atau pokok-pokok materi yang sudah dipelajari. Tujuannya agar siswa mendapatkan gambaran utuh dan jelas tentang apa yang telah mereka pelajari. Yang kedua, mengevaluasi pembelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. Guru memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah diajarkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dan sekaligus sebagai evaluasi singkat. Yang ketiga, menjelaskan kembali materi yang belum dipahami siswa. Apabila ada siswa yang masih bingung atau belum paham, guru harus memberikan kesempatan untuk bertanya. Setelah itu, guru menjelaskan kembali bagian materi yang masih belum dipahami agar tidak ada siswa yang tertinggal oleh pelajaran. Selanjutnya, komponen menutup pelajaran. Yang pertama yaitu ringkasan materi. Pada tahap ini, guru menyampaikan inti atau pokok-pokok materi yang telah dipelajari selama pembelajaran. Tujuannya agar siswa memperoleh gambaran singkat dan jelas mengenai apa yang telah mereka pelajari, sehingga pengetahuan menjadi lebih terstruktur dan mudah diingat. Yang kedua, ada evaluasi pemahaman. Guru melakukan evaluasi singkat untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan. Evaluasi ini bisa berupa pertanyaan lisan, kuis singkat, atau diskusi singkat di akhir pelajaran. Yang ketiga, ada demonstrasi keterampilan. Jika materi pelajaran berkaitan dengan keterampilan tertentu, misalnya seperti praktek, percobaan, atau demonstrasi, guru dapat meminta siswa untuk mempraktikkan atau mendemonstrasikan kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil belajar siswa, baik secara individu maupun kelompok. Umpan balik ini bisa berupa pujian, saran perbaikan, atau motivasi agar siswa lebih semangat belajar. Yang terakhir ada tugas lanjutan. Guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Tugas ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa dan menyiapkan mereka menghadapi materi di pertemuan berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.